Abdurrahman bin Auf suatu hari melakukan suatu perbuatan di luar nalar manusia. Ketika para sahabat pulang dari perang Tabuk, mereka melihat kurma yang ada di kebunnya semuanya telah busuk. Kebun-kebun itu ditinggal dalam waktu yang lama dan gak ada yang merawatnya. Karena kurma-kurma ini udah busuk, pasti harga jualnya pun turun drastis, ya kan? Nah, saat Abdurrahman mendengar berita itu, beliau pun langsung menjual seluruh hartanya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat. Dan yang lebih mencengangkan adalah Abdurrahman bin Auf membeli kurma-kurma itu dengan harga standar kurma yang bagus, bukan dengan harga kurma yang busuk. Abdurrahman sengaja melakukan ini agar beliau jatuh miskin. Tapi kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk milik para sahabat, datanglah seorang utusan Raja Yaman yang sedang mencari kurma busuk. Kebetulan di negeri mereka sedang terkena wabah penyakit menular yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Setelah bertanya kepada beberapa orang di Madinah, utusan ini pun akhirnya tahu kalau kurma busuk sudah dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Maka utusan ini pun pergi ke tempat Abdurrahman. Begitu sampai di tempat Abdurrahman bin Auf, utusan ini pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, utusan ini pun langsung menyerahkan umang yang ada di tangannya. Lalu ia memborong semua kurma busuk milik Abdurrahman bin Auf. Ternyata uang yang diserahkan oleh utusan Raja Yaman itu 10 kali lipat lebih banyak dari uang yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf saat beliau membeli kurma busuk milik para sahabat. Gak jadi miskin lagi Abdurrahman bin Auf, bahkan sekarang hartanya bertambah 10 kali lipat. Masih banyak sedekah beliau yang lainnya yang belum kita bahas. Di antaranya, Abdurrahman bin Auf pernah menyerahkan semua hasil dagangannya yang diangkut oleh 700 ekor unta kepada penduduk Madinah. Dan yang lainnya adalah saat beliau membeli tanah dengan harga 40.000 dinar, lalu beliau berikan kepada para istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Gak hanya itu, beliau juga menjaga para istri Rasulullah agar bisa hidup dengan sejahtera. Abdurrahman bin Auf juga menjaga keselamatan keluarga besar Rasulullah dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Sekarang kita masuk ke dalam kisah wafatnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah. Sebelum wafat, Abdurrahman bin Auf mewasiatkan 500.000 dinar untuk digunakan dalam perjuangan di jalan Allah. Beliau juga mewasiatkan setiap sahabat yang ikut perang Badar dan masih hidup, masing-masing mendapatkan 400 dinar. 500.000 dinar, kalau dirupiahkan jumlahnya bisa mencapai 3 triliun lebih. Belum lagi ditambah dengan 400 dinar untuk masing-masing sahabat yang ikut perang Badar. Gak bisa berkata-kata lagi sahabat seiman, merinding saya. Yuk kita lanjut. Di detik-detik wafatnya, Abdurrahman bin Auf sempat bersedih. Dalam kesedihannya beliau berkata, "Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan sahabat-sahabatku, karena banyaknya harta yang aku miliki." Tapi gak lama setelah itu, beliau langsung tersenyum. Kedua telinganya seolah mendengar sesuatu yang sangat indah. Mungkin saat itu beliau sedang mendengarkan kebenaran dari sabda Rasulullah, di mana Rasulullah pernah berkata, Abdurrahman bin Auf di surga. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe channel ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.